Oke. Baik. Nah, ini adalah kompetisi inti yang akan kita harapkan. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dan kompetisi inti yang kedua itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, dan juga santun. Nah, selanjutnya ini kompetensi dasarnya kita, bahwasanya menjelaskan keterkaitan turunan pertama dan kedua, fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan, fungsi kemirangan, garis singgung, dan sebagainya. Serta KD 4 dan 4 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, serta kemonotonan fungsi. Oke. Nah, ini indikator kecapaian, teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke materi. Yang pertama adalah nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Ya, kalau misalnya kita contohin nih dengan persamaannya yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung KX tambah A ditambah B dan Y ditambah B. Nah, di mana Y-nya itu bisa juga kita buat dan Y sama dengan A kali cos KX tambah A tambah B. Ya. Nah, untuk nilai maksimum, Y sama dengan kurung mutlak dari A tambah B. Sedangkan nilai minimumnya adalah Y sama dengan min kurung mutlak A ditambah B. Jadi, Y sama dengan A tan KX tambah A tambah B tidak mempunyai nilai maksimum atau minimum. Ya. Contoh soal, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi berikut ini. Y sama dengan 2 sin 2X tambah 3. Berarti nilai maksimumnya adalah ya kurung mutlak dari 2 ditambah 3 berarti sama dengan 5. Sedangkan nilai minimumnya adalah kurung mutlak di mana sebelumnya adalah min 2 ditambah 3 sama dengan min 2 tambah 3 sama dengan 1. Gitu. Oke. Nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri itu bentuk A cos X tambah B sin X itu tambah kurang dalam kurung ya. Nah, tambah kurang lebih maksudnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, begitu ya. A sin X tambah B cos X. Nah, jadi nilai maksimumnya teman-teman rumus untuk formulanya adalah untuk positif ya, karena nilai maksimum itu positif, akar A kuadrat tambah B kuadrat, sedangkan nilai minimumnya itu sama dengan min akar A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, contoh soal ya, kita masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 3 cos x tambah 4 sin x adalah, nah ingat tadi, pembahasannya bahwasanya A-nya adalah 3, sedangkan B-nya sama dengan 4. Jadi nilai maksimumnya adalah, untuk nilai maksimum, itu akar A kuadrat tambah B kuadrat, ya, jadinya sama dengan 5, positif 5 ya, penyelesaiannya. Sedangkan nilai minimumnya itu min akar A kuadrat tambah B kuadrat, di mana min akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, berarti min akar 9 tambah 16 yaitu sama dengan min akar 25, sama dengan min 5. Jadi untuk nilai maksimumnya itu bisa positif 5 dan juga min 5. Oke, coba tentukan nilai minimum dari fx sin 2x 0, X dan P ya. Oke, kita bisa menggunakan uji turunan pertama ya. Kita bisa menggunakan uji turunan pertama. Fx sama dengan sin 2x 0. Ya. 0 di mana x itu ya di antara 0 sama dengan 0 atau di antara P. Lebih kecil dari P, lebih besar dari 0 ya. F aksen X-nya berarti 2 cos 2X ya kan. Ingat, syarat titik stasioner adalah fx itu sama dengan 0, teman-teman. Sehingga 2 cos 2x sama dengan 0. Nah, cos 2x sama dengan cos 0. Jadi cos 2x sama dengan cos 90. Jadi cos 2x sama dengan cos tengah pi. Ya. Cos tengah pi. Gitu. Atau cos dari 90. Ingat rumusnya, bahwasanya cos X sama dengan cos theta, maka X sama dengan theta tambah K 2 kali 2pi atau X sama dengan min theta tambah K kali 2pi. Nah, jadi cos 2X sama dengan cos setengah pi. Nah, jadi sesuai dengan rumusnya tadi, maka dapatkanlah X itu sama dengan 1/4 pi tambah K kali pi. Seperti itu. Atau untuk yang ini nilai ininya bisa juga dengan X sama dengan min 1/4 pi tambah K kali pi. Begitu. Ya, atau untuk K sama dengan 0,
bisa 1, bisa 2, dapat diperoleh seperti ini. X-nya untuk K-nya 0, berarti dapatnya adalah 1/4 pi, memenuhi ya. Sedangkan K-nya sama dengan 1, kita masukkan nilai X-nya sama dengan di nilai X-nya, jadi dapatnya 5/4 pi, dia tidak memenuhi. Ya. Sedangkan K sama dengan 2, itu 9 per pi juga tidak memenuhi. Jadi yang hanya memenuhi adalah 1/4 pi aja. Oke, sedangkan untuk yang kedua itu ada X sama dengan min 1/4 pi tambah K kali pi. Ya. Min 1/4 pi tambah K kali pi. Untuk K-nya sama dengan 0, berarti dia hasilnya min 1/4 pi ya, tidak memenuhi ya teman-teman. Sedangkan K untuk 1/1 itu min 1/4 pi tambah 1 pi sama dengan 3/4 pi. Nah, ini memenuhi, masih dalam pi ya. Kemudian K sama dengan 2, X sama dengan min 1/4 pi tambah 2 pi, jadinya 7/4 pi. Ini sama-sama tidak memenuhi. Sehingga diperoleh absis titik stasionernya yaitu 1/4 pi dan juga 3 pi. Begitu. Nah, substitusi absis titik stasioner ke fx-nya sama dengan sin 2x, jadinya dapatnya sin 2 kali 1/4 pi sama dengan 1. Nah, nilainya untuk x sama dengan 3/4 pi, maka dapatnya juga sama dengan min 1. Nah, untuk menguji nilai maksimum dan minimum fungsi tersebut akan dilakukan uji titik setiap selang. Ya. Untuk setiap titik uji, periksa tanda dari f aksen x-nya dengan mensubstitusikan x ke f aksen x. 2 cos 2x. Oke, untuk 2x, 2 cos 2x, berarti x sama dengan 0 ya. Diperoleh untuk x sama dengan 0 itu berarti f aksen 0-nya sama dengan 2, karena 2 cos 2 kali 0 ya, cos 0 sama dengan 1, berarti 2. Nah, 2 itu lebih besar daripada 0, 0 berarti positif ya. Untuk x sama dengan setengah pi, diperolehnya 2 cos kali 2 kali cos 2 dikali setengah pi sama dengan min 2 kali f aksen setengah pi, itu sama dengan min 2, itu lebih besar dari 0, berarti negatif ya. Jadi X sama dengan Pi itu diperolehnya seperti ini teman-teman. 2 cos 2 Pi sama dengan 2 kali F aksen Pi sama dengan 2 lebih besar daripada 0 hasilnya. Ketika X sama dengan Pi ya. Jadi kita dapatnya seperti ini. Untuk kita buat tabelnya, ketika X-nya sama dengan 0, 1/4 Pi, dan setengah Pi, dan 3/4 Pi, dan juga Pi, maka dapatnya adalah F aksen X-nya positif 0, uh, min ya, tidak ada, ini 0 juga, dan plus. Nah, jadi gradiennya seperti yang digambarkan. Jadi sehingga diperolehlah X sama dengan 1/4 pi itu terdapat titik maksimumnya, yaitu dengan nilai maksimumnya adalah 1. Untuk X 3/4 pi-nya itu dapat nilai maksimumnya atau nilai minimumnya adalah min 1. Nah, jadi langkah-langkah untuk menentukan nilai maksimum ya, teman-teman. Uji turunan pertama. Yang pertama yaitu mencari turunan pertama dari f aksen x-nya. Jadi pastikan teman-teman nanti kalau misalnya ada soal yang berhubungan dengan turunan, nah itu harus cari dulu turunan pertamanya dari f aksen x-nya. Kedua, mencari titik kritis dengan menggunakan syarat stasioner, itu f aksennya x-nya sama dengan 0. Nah, lalu ke yang tiganya substitusikan titik kritisnya ke fungsi awalnya lagi ya. Lalu yang keempat, uji setiap selang untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turunnya. Dan terakhir baru tentukan nilai maksimum dan minimum fungsinya. Begitu. Ada 5 langkah dalam menentukan nilai minimum uji turunan pertama. Alright. Sekarang kita lanjut. Oke, silakan teman-teman jawab ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Bagaimana cara mencari titik kritis nilai X? Bagaimana cara menentukan fungsi naik dan fungsi turun? Andaikan fx kontinu pada selang buka AB yang memuat titik kritis C. Jika f aksennya lebih besar dari 0, maka fc-nya adalah titik apa? Jika f aksen x-nya adalah lebih kecil dari 0, maka fc-nya adalah titik apa? Silakan dijawab, saya kasih waktu 5 menit.
Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang coba kita menggunakan uji turunan kedua, teman-teman. Di mana fx sama dengan sin 2x contohnya. Jadi kan kalau misalnya demikian, berarti f aksen x-nya itu sama dengan 2 cos 2x. Dan f aksen 2 kalinya, ataupun turunan keduanya, itu min 4 sin 2x. Ya kan? Ingat ya polanya ya, untuk ketika diturunkan kembali, bakal dia menjadi min. Gitu. Oke, pada langkah uji turunan pertama didapat nilai kritis 1/4 pi dan 3/4 pi, ya kan? Tadi udah dapat ya, bahwasanya menggunakan uji turunan pertama tadi dapatnya 1/4 pi dan 3/4 pi. Nah, sekarang substitusikan kedua titik kritis tersebut pada keturunan kedua, ya. Apakah dapat yang sama? Nah, ketika kita substitusikan dengan x 1/4 pi, sehingga untuk x per 4 pi ini kan f aksen x sama dengan min 4 sin 2 kali 1/4 pi. Jadinya min 4 kali sin setengah pi, sin 90. Sehingga dapat hasilnya berapa? Hasilnya adalah iya 1. Min 4 ya. Min 4 kali sin 90 sama dengan 1 ya. Sama dengan min 4. Nah, sekarang kalau untuk x 3/4 pi-nya, itu kita tinggal masukkan kembali dengan fungsinya ya. F aksen kuadrat x sama dengan min 4 sin 2 kali 3/4 pi. Berarti min 4 sin 3/2 pi. Maka juga sama dapatnya adalah min 4 kali min 1. Kenapa? Sin 3/2 pi itu kan berarti sin 270 ya. Sin 270. Maka dapatnya adalah min 1. Sehingga min 4 kali min 1 sama dengan 4. Nah, jadi karena ya jika f aksen c-nya itu lebih kecil dari 0, maka ini adalah nilai maksimumnya. Ya. Sedangkan karena jika f aksen c-nya lebih besar dari 0, maka itu adalah nilai minimumnya. Gitu. Jadi, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kita harus membandingkan kedua titik kritis di atas dengan ujung selang, yaitu 0, di mana x-nya itu yang lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0, dan lebih besar, lebih kecil dari pi atau sama dengan pi. Nah, ujung selang kiri x sama dengan 0, untuk f0-nya sin 2 kali 0, itu sin 0-nya 0. Untuk titik kritisnya 1/4 pi, itu dapat nilai 1 maksimumnya. Sedangkan untuk 3/4 pi dapatnya nilai minimumnya min 1. Sedangkan untuk pi itu dapatnya 0 juga. Nah, jika keempat nilai ini kita bandingkan, maka jelas terbukti bahwasanya nilai maksimum itu adalah 1 dan nilai minimumnya min 1 ya. Jadi ini terbukti benar ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masukkan x/4 pi-nya lagi, itu dapat 1 kayak gitu. Oke. Nah, pada materi matematika wajib itu telah dinyatakan bahwa ada kaitan antara tanda dari kedua fungsi pada titik stasioner itu dengan x sama dengan c adalah absis titik stasioner. Dengan jenis titik stasionernya ini dinyatakan dalam teorema berikut ya. Teorema nilai balik. Misalkan y sama dengan fx, ya, tanda definisi pada selangnya a itu ya, x itu lebih besar daripada a dan lebih kecil daripada b, yang muat c ya, f aksen x-nya dan f aksen f aksen 2 kali x ada untuk setiap titik pada selang a ya. Pada titik selangnya x lebih besar daripada A dan lebih kecil daripada B. Misal juga f aksen C atau turunan pertama C-nya sama dengan 0, yang berarti x sama dengan C ya, adalah absis titik stasionernya. Jadi jika f turunan diturunkan 2 kali ada C sama dengan lebih kecil daripada 0 atau negatif, maka fc adalah nilai balik maksimum. Tapi kalau f aksennya atau f aksen 2 kali c-nya itu lebih besar daripada 0 atau positif, maka ini nilai balik minimumnya. Gitu. Nah, ini adalah evaluasi ya teman-teman. Mungkin bisa dikerjakan evaluasinya dulu. Bagaimana cara menentukan nilai maksimum atau minimum menggunakan turunan pertama. Terus soal yang keduanya, tentukan titik kritis di mana fx sama dengan sin 3x kurang 1 dan memiliki nilai maksimum. Dan yang ketiga, Andi menaiki roller coaster dengan lintasan yang dinyatakan fungsi berikut. Fx sama dengan akar 2 cos x tambah akar 2 sin x tambah 2, di mana fx merupakan ketinggian dari permukaan tanah yang dinyatakan dengan satuan m dan x, yang merupakan waktu yang dinyatakan dalam detik. Jika Budi mulai berjalan dari x sama dengan 0,
dan berhenti pada X sama dengan 2 pi, tunjukkan pada detik berapakah Andi mencapai titik maksimum. Silakan dikerjakan.
Bagaimana? Cukup mudah kan soalnya? Kita lanjut lagi ya pembahasan materinya. Oke, di materi selanjutnya itu adalah kemonotonan. Yaitu kita menentukan titik stasioner, selang kemonotonan, dan juga kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Nah, kemonotonan. Kita lihat dari kurvanya ya. Definisinya gini, andai F itu terdefinisi pada selang I, buka tutup atau detak satupun, kita katakan yang pertama F naik pada I, jika I jika untuk setiap pasang bilangan X1 sama dengan X2 dalam I itu adalah X1 lebih besar dari X2, maka fungsi Fx1 itu lebih besar dari Fx2 ya. Nah, F turun pada I jika untuk tiap pasang bilangan X1 dan X2-nya dalam I itu X1-nya lebih besar daripada X2 dan Fxi-nya itu lebih besar daripada Fx2. Nah, F monoton murni pada I jika ia naik pada I atau turun pada I juga ya, itu teman-teman. Oke. Teorema kemonotonan ini andai F kontinu pada selang I terdiferensial pada setiap titik dalam I, jika F itu lebih besar daripada 0 untuk semua X titik dalam I, maka F naik dan I dan F fungsinya juga lebih kecil daripada 0. Untuk semua X titik dalam I, maka F turun pada I. Begitu. Alright, jadi kita lanjut ke titik stasioner dan kemonotonan suatu fungsi. Jika kurva Y itu sama dengan Fx, nah, ini akan pertama naik jika F aksen X-nya itu lebih besar daripada 0, dan turun jika F aksen X-nya itu lebih kecil daripada 0. Nah, stasioner jika F aksen X-nya sama dengan 0, ya sama. Contoh soalnya, tentukan titik stasioner dari jenisnya dari fungsi ya fx sama dengan sin x tambah cos x untuk 0 derajat ya, x-nya di antara 0 derajat dan juga x uh, 0 derajat dan di bawah 360 derajat. Penjelasannya kita ingat ya bahwa pada fungsi aljabar bahwa titik stasioner itu dicapai jika turunannya adalah 0. Ingat tadi ya. Demikian juga untuk fungsi trigonometri. Titik stasioner dicapai jika turunannya sama dengan 0. Oke. Kita turunkan terlebih dahulu. Untuk fx sin x tambah cos x itu ketika diturunkan kan menjadi cos x dikurang sin x ya. Nah, kita uji. Ketika f aksen x-nya sama dengan 0, maka cos x dikurang sin x sama dengan 0. Berarti cos x sama dengan sin x ya. Nah, sin x per cos x sama dengan 1. Berarti ini kan sin x per cos x itu kan tangan x ya teman-teman. Jika masih ingat untuk rumus trigonometri. Berarti kalau x tangan x-nya sama dengan 1, kapan? Pas saat x-nya itu nilainya 45 derajat. Atau x-nya juga bisa pas saat dia di 225 derajat. Oke. Untuk X sama dengan 45 derajat ya kita bahas. Y sama dengan cos 45 derajat tambah sin 45 derajat. Ya, kita masukin lagi ke fungsinya. Berarti kan ini setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Jadi dapat jawabannya adalah akar 2. Nah, untuk X 225 derajat itu sama ya pengerjaannya, tapi dia menjadi min akar 2. Jadi titik stasionernya untuk fungsi di atas ini adalah 45 derajat, koma akar 2 dan 225 derajat, koma min akar 2. Itu dia, teman-teman. Nah, untuk menentukan jenis titik stasioner, kita gunakan pertolongan dan garis bilangan. Ya. Jadi jenisnya titik tadi 45 derajat akar 2 adalah titik balik maksimum, dan titik 225 derajat dan min akar 2 itu adalah titik balik minimumnya. Oke, sekarang contoh soal, ada contoh soal, tapi sebelum ini saya pengen teman-teman juga uh, mencari tahu dulu kira-kira jawabannya apa. Saya kasih waktu kurang lebih 3 menit untuk mencari tahu kira-kira jawaban apa dari soal ini.
Baik, bagaimana sudah ketemu jawabannya? Kalau belum, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan akar 3 cos x kurang sin x untuk x sama dengan lebih kecil dari 0 dan lebih di antara, ya, sorry, x itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2pi. Oke, penyelesaiannya gini. Seperti pada fungsi aljabar, bahwa fungsi akan naik jika f aksennya itu lebih besar daripada 0, dan fungsi akan turun jika f aksen x-nya itu lebih kecil daripada 0. Oke, kita ingat, kita pertama kali kita harus turunkan dulu fungsinya ya. Berarti fx sama dengan akar 3 cos x kurang sin x itu sama dengan akar 3 sin x dikurang cos x. Ya. Syarat fungsi naik itu f aksen x-nya harus lebih besar daripada 0. Jadi, min akar 3 sin X kurang cos X lebih besar daripada 0. Min akar 3 sin X lebih besar dari cos X. Ya. Berarti sin X per cos X sama dengan lebih besar dari min sepertiga akar 3. Nah, berarti X-nya berapa? Kalau jika tangan X-nya itu lebih besar daripada min sepertiga akar 3, berarti tangan X-nya adalah 5 per 6 pi atau X-nya bisa juga 11 per 6 pi. Jadi fungsi ini akan naik untuk interval ketika 5 per 6 pi, ya, X-nya, atau 11 per 6 pi. Ya. Saat fungsi turun itu ingat bahwasanya f aksen X-nya itu harus lebih kecil daripada 0. Oke. Jadi fungsi turun untuk interval 0, X 5 per 6 pi, atau X per 6 pi, X 2 pi. Gitu. Jadi itu akan seperti ini kurvanya, ya, yang akan kita bikin ya teman-teman. Kemudian kita bahas persamaan garis singgung pada kurva. Ingat, gradien garis singgung pada kurva adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi M atau gradien itu sama dengan f aksen X sama dengan diferensial Y terhadap dx. Pemakaian gradien ini untuk menentukan persamaan garis singgung terhadap kurva di titik tertentu. Misalkan titik P itu adalah X1, Y1, terletak pada kurva Fx, maka persamaan garis singgung yang melalui titik P pada kurva Fx dituliskan sebagai berikut. Ya, Y kurang Y1 sama dengan F aksen X atau gradiennya dikali dengan X kurang X1. Ingat, itu rumusnya ya teman-teman ya. Nah, contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan akar 3 sin X dikurang cos X di titik sepertiga pi, 1. Nah, kita selesaikan. Penjelasannya seperti ini. Sebelum menentukan persamaan, itu garis singgungnya, suatu kurva, kita cari dulu gradien dari fungsi tersebut dengan cara menentukan turunan fungsinya. Berarti Y itu sama dengan akar 3 sin X kurang cos X. Berarti Y aksennya adalah akar 3 cos X tambah sin X. Untuk gradiennya berarti X itu sama dengan sepertiga pi adalah M-nya akar 3. Ingat, M-nya akar 3. Dan cos sepertiga pi tambah sin sepertiga pi. Di M-nya adalah ya, M-nya adalah akar 3 kali setengah tambah setengah akar 3. Dapatnya M-nya di akar 3. Jadi, kita masukkan rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y kurang 1 ya, sama dengan M. Sama dengan akar 3 kali X kurang sepertiga pi. Ingat ya, maka dapatlah Y sama akar 3 kali X kurang sepertiga pi tambah 1. Itu persamaannya. Oke, coba teman-teman latihan soal. Nilai-nilai maksimum dari Y sama dengan 4 sin X kurang 3 adalah
Oke, gimana? Udah dapat nilainya? Baik, kalau sudah dapat, coba selanjutnya nilai latihan soal berikut ya. Nomor 2, tentukan nilai maksimum dan minimum fx sama dengan 2 cos x ditambah akar 5 sin x kurang 1. Berturut-turut adalah, oke, sudah dapat ya. Coba kita lanjut ke soal yang ketiga, teman-teman. Nilai stasioner pada fungsi fx sama dengan 4 sin 2x tambah 1 untuk x lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0 atau ya lebih kecil dari 90 atau sama dengan 90. Pada saat x sama dengan berapa kira-kira? Coba dijawab ya.
Baik, soal yang keempat. Garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X di titik yang berabsis pi per 2 adalah kira-kira berapa? Oke, teman-teman, sekarang soal terakhir. Ya, soal terakhir. Ya, tidak ada ya. Baik, itu aja untuk materi hari ini ya terkait dengan persamaan garis. Hari ini kita belajar apa? Iya, aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan silahkan langsungkan aja ya pertanyaan teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Selamat sore teman-teman. Bye-bye.